Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Ananda Lesmana and you can call me Ananda. I am class 5 communication and study at Universitas Komputer Indonesia. Now, I want to explain one of the materials in Sosiologi Komunikasi course to my mom, Yasundari S.Ikom M.Ikom. And the material is about komunikasi massa. Oke guys, aku bakal bahas tentang komunikasi massa yang terdiri dari apa itu komunikasi massa, proses terjadinya komunikasi massa, budaya massa, fungsi komunikasi massa, dan yang terakhir, komunikasi massa sebagai sistem sosial. Apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa merujuk pada penyebaran pesan kepada audiens yang besar. Biasanya tidak berada dalam satu lokasi fisik yang sama, melainkan audiens massa bersifat heterogen dan menerima pesan melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Penyebaran pesan ini dapat mempengaruhi berbagai kelompok sosial secara bersamaan, meskipun mereka tuh tidak saling berinteraksi secara langsung. Bagaimana sih terjadinya proses komunikasi massa? Proses komunikasi massa melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengirim pesan. Pengirim pesan, media atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menyebarkan suatu pesan. Selanjutnya, pesan. Isi dari komunikasi massa biasanya berupa sebuah informasi, hiburan, atau iklan. Media. Media yang digunakan untuk menyebarkan pesan kepada audiens biasanya seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Penerima pesan. Kelompok besar yang menerima pesan yang biasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya adalah feedback. Meskipun umpan balik dalam komunikasi massa lebih terbatas dan sering kali tidak langsung, namun audiens dapat memberikan respon melalui komentar, opini, atau perubahan dalam perilaku sosial mereka. Lalu ada yang namanya dengan budaya massa. Komunikasi massa berproses dalam budaya massa yang mempengaruhi karakteristik komunikasi massa itu sendiri. Berikut adalah karakter-karakter budaya massa dalam komunikasi massa. Non-tradisional. Non-tradisional adalah komunikasi massa yang sering terkait dengan budaya populer, seperti acara infotainment. Selanjutnya ada merakyat. Budaya massa tersebar luas dan dinikmati oleh banyak orang, tidak terbatas pada kalangan elit saja. Lalu selanjutnya ada produksi produk massa, yang dimana budaya massa menghasilkan produk-produk yang ditunjukkan untuk audiens luas, seperti acara infotainment yang berfungsi sebagai hiburan umum. Lalu ada hubungan dengan budaya populer. Budaya massa sangat berhubungan dengan budaya populer, dan budaya tradisional dapat juga menjadi bagian dari budaya massa ketika dikemas untuk menjadi sebuah media massa. Lalu selanjutnya ada konsumsi lintas lapisan masyarakat, yang dimana budaya massa dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Lalu selanjutnya ada produksi komersial, yang dimana budaya massa diproduksi dengan biaya besar untuk memastikan keberlanjutannya dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan finansial. Yang terakhir adalah eksklusivitas, yang dimana budaya massa ini dapat diproduksi dengan simbol-simbol kelas sosial tertentu yang bertujuan untuk menciptakan kesan eksklusif, namun sebenarnya terbuka untuk semua yang ingin menikmatinya, asalkan mereka terlibat dalam perubahan budaya secara massal. Fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat yang dibagi menjadi fungsi nyata, manifest, dan fungsi tersembunyi yang laten, yang dapat menghasilkan efek positif dan negatif. Inilah beberapa fungsi utama komunikasi massa, meliputi fungsi pengawasan. Media massa mengawasi sosial, memberikan peringatan, kontrol, serta mempengaruhi masyarakat melalui reward atau punishment.
Lalu selanjutnya adalah fungsi social learning, yang dimana media massa berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial dan menyebarkan pengetahuan secara efektif. Lalu ada fungsi penyampaian informasi, media massa menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Lalu ada fungsi transformasi budaya, yang dimana komunikasi massa berperan dalam perubahan budaya yang dipengaruhi oleh teknologi dan informasi global. Selanjutnya adalah fungsi hiburan, media massa memberikan hiburan yang mendukung transformasi budaya. Komunikasi massa sebagai sistem sosial. Komunikasi massa merupakan sistem sosial yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung, seperti narasumber, audiens, media massa, aturan hukum, institusi pendukung, dan pengendali komunikasi. Sistem ini menjelaskan proses komunikasi serta dampaknya dalam masyarakat. Menurut teori Agile, Talcott Parsons, sistem ini memiliki 4 fungsi utama: adaptation, menyesuaikan diri; goal attainment, menetapkan tujuan; integration, menyatukan unsur; dan latensi, mempertahankan serta memperbaiki sistem. Sistem komunikasi massa terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi, memungkinkan transformasi atau penggantian sistem lama dengan sistem yang lebih efektif. Oke, sekarang aku bakal nunjukin bagaimana sih contoh dari komunikasi massa. Berikut videonya. Kiss in the Morning barengan sama Ade dan juga Sogi. Ada Pak Ruli juga hari ini. Music directornya langsung ini. Itulah makanya. Dan kita nih di Kiss 95.1 FM X AQ Music. Betul. Informasi yang gak cuma rakyat tapi hacker aja geleng-geleng kepala. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Masa sih pejabat ternyata lebih jago merampok daripada kami? Cuma di sini Anda mendapatkan kejelasan dari simpang siur kabar artis idola. Jika duduk di kursi fitnah atau fakta. Cuma di sini semuanya dibahas tanpa basa-basi dan tanpa rahasia, langsung dari sumbernya. Ada rasa marah gitu, masih emosi gitu. Emosi. Rumpi No Secret. Gara-gara sebotol minuman, kalau pusing karena minuman. Gara-gara sebotol minuman, kalau pusing akhirnya sana sini muter. Okay guys, so I think that's all about komunikasi massa. Apologies for any mistake. Thank you for watching. I'm Ananda Lesmana and I'm Sandy Oji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.